Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil menyerap semua Lotus Flame di tempat ini, lalu orang tua misterius itu berkata kepada Xiaoyan, "Bocah, aku memiliki permintaan kepadamu," ucap dari orang tua itu. Xiaoyan lalu berkata, "Apa itu?" "Aku akan memintamu untuk membunuh seseorang." "Seseorang? Siapakah dia? Apakah aku mengenalnya?" tanya dari Xiaoyan. Orang tua itu pun lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Pada levelmu saat ini, kamu tidak akan tahu siapa dia. Dan kamu juga masih belum tandingannya. Mungkin kamu bisa melakukannya di masa depan. Dan aku sangat mempercayaimu." "Orang itu adalah penguasa Kuil Wanmo," ucap dari orang tua itu. "Senior, bahkan aku tidak tahu siapa penguasa Kuil Wanmo." "Baiklah kalau begitu, aku juga tidak tahu terlalu banyak tentangnya. Mungkin dia berada di level tingkatan atas Fighting God," ucap dari pria tua itu. "Memangnya ada kekuatan yang melebihi Fighting God? Dan kekuatan semacam apa itu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, kekuatan seperti itu memang ada. Senior, apakah Anda sedang bercanda denganku? Aku bahkan baru saja menerobos puncak Dausian bintang 6. Untuk mencapai tahap Fighting God saja, aku belum tentu bisa, dan kapan itu akan tercapai?" Pria itu lalu menggelengkan kepalanya saat Xiaoyan berkata seperti itu. "Kamu salah. Kamu pasti bisa mencapai tingkatan itu dengan mudah," ucap dari orang tua itu. "Senior, bagaimana caranya agar aku bisa mencapai level yang begitu kuat seperti itu?" tanya dari Xiaoyan. "Aku sudah bilang kepadamu, kamu pasti bisa mencapainya di masa depan. Apa yang kamu khawatirkan lagi? Aku yakin kamu akan bisa melakukannya," ucap dari pria tua itu. "Hah? Benarkah itu?" ucap dari saya. "Ya, sebelum itu aku akan memberimu hadiah yang besar. Aku harap kamu bisa menerobos ke Dausian bintang 8 dalam waktu yang singkat. Tentu saja, asalkan kamu memiliki cukup bakat, kamu hanya perlu berjanji untuk menyanggupi permintaanku itu. Dan kekayaan yang sangat besar akan menjadi milikmu pada saat itu," ucap dari pria tua itu. "Baiklah kalau begitu, aku berjanji kepada Anda," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Dan tahukah kamu bahwa ada sesuatu di Heart Flame yang disebut sebagai sumber nyala api?" Sepertinya aku tidak tahu banyak tentang itu," ucap dari Xiaoyan. "Ya, sumber nyala api hanya bisa diserap oleh orang-orang yang luar biasa. Bahkan, jika kamu sudah mewarisi Heart Flame itu sendiri, belum tentu kamu bisa menyerapnya," ucap dari orang tua itu lagi. "Senior, dari mana sumber nyala api yang kamu katakan itu?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Sumber nyala api tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak bisa menyerapnya, kamu akan meledak dan mati seketika. Dan semua yang kamu miliki akan hilang pada saat itu." Oh iya senior. Bisakah aku mendapatkan sumber nyala api itu? Karena ada seseorang temanku yang membutuhkan sumber nyala api itu untuk menyelamatkan hidupnya," ucap dari Xiaoyan. "Jadi kamu ingin mengambilnya?" Xiaoyan pun lalu mengangguk mendengar itu. "Itu bisa diambil olehmu, tetapi hanya jika kamu sudah memiliki kemampuan untuk membawanya pergi," ucap dari pria tua itu. "Senior, aku harap aku bisa mencobanya kali ini," jawab dari Xiaoyan. "Ya kalau begitu ikutlah denganku." Orang tua itu pun lalu berjalan di depan. Xiaoyan pun mengikutinya dari belakang. Lalu mereka pun keluar dari Qinglian. Orang tua itu lalu memandang ke arah bawah ketika mereka keluar dari Qinglian. Di sana terlihat ada terumbu karang. Dan sekarang tidak ada lagi lautan Lotus Flame sebelumnya. "Sebenarnya aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu melakukan itu. Semua Lotus Flame ini benar-benar bisa diserap olehmu," ucap dari orang tua itu.
Langkah kaki orang tua itu tiba-tiba berhenti, dan Xiaoyan juga ikut berhenti. Saat Xiaoyan melihat sekelilingnya, dia tidak lagi menemukan sesuatu yang aneh di tempat ini. "Bocah, silahkan letakkan tanganmu pada pundakku," ucap dari pria tua itu. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaoyan dengan lembut meletakkan tangannya di atas bahu laki-laki tua itu. Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat yang menyedot seluruh tubuhnya. "Bersiaplah, kita akan segera pergi," ucap dari pria tua itu. Husping! Setelah beberapa saat, kecepatan mereka berdua pun melambat, dan ada beberapa cahaya yang menyilaukan dari arah bawah. Lalu ada ruangan yang terbuka di depan mereka saat ini. Dan di sana ada semua jenis harta yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. "Selamat datang di aula harta di bawah laut," ucap dari orang tua itu. Setelah itu Xiaoyan pun lalu melihat sekelilingnya. Di tempat ini penuh dengan harta dan berbagai harta ada di sini. "Lihatlah itu, tapi jangan menyentuhnya. Karena aku tidak ingat apa itu sudah diracuni atau belum. Namun jika kamu tidak takut teracuni, kamu bisa menyentuhnya sesuka hatimu," ucap dari pria tua itu. Xiaoyan pun lalu berhati-hati untuk tidak menyentuh barang-barang di sekelilingnya secara sembarangan. Xiaoyan pun lalu menghitungnya dengan sangat hati-hati. Dan ada 8 kubus energi di tempat itu. Melihat itu, orang tua itu pun lalu berkata, "Ini adalah sumber api. Semuanya ada 8 buah. Dan ini berasal dari generasi ke-8 sebelum kamu," ucap dari pria tua itu. "Bukankah itu berarti tidak ada pendahulu yang berani menyentuh sumber api ini sebelumnya?" tanya dari Xiaoyan. Bukannya seperti itu. Hanya saja kami tidak rakus dengan hal-hal seperti ini. Belum lagi, ini juga sangatlah berbahaya. Setiap generasi telah mencobanya, termasuk aku. Aku juga mencoba untuk menyerapnya di masa lalu. Namun kami akhirnya gagal, ucap dari lelaki tua itu. "Senior, bisakah aku mencobanya?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, tentu saja. Namun jika kamu membutuhkan bantuanku..." Generasi pertama saja meninggal karena sumber nyala api ini. Ada 8 sumber nyala api di tempat ini. Namun dengan kekuatan dan tubuhmu, kamu bisa mencobanya sekarang. Aku bisa membantumu 1 kali saja. Terserah padamu untuk memilih yang mana, ucap dari pria tua itu. Xiaoyan pun lalu memandangi ke-8 kubus energi di depannya. Lalu Xiaoyan pun berkata, "Senior, generasi yang mana yang paling lemah?" tanya dari Xiaoyan. Mungkin aku adalah generasi yang paling lemah. Namun aku sendiri pun tidak tahu banyak soal itu." "Baiklah kalau begitu, aku tidak akan memilih punyamu," ucap dari Xiaoyan. "Jika kamu dapat menyerap nyala apiku, kekuatanmu setidaknya bisa meroket hingga Dausian bintang 8. Dan bahkan mungkin bisa sampai ke Dausian bintang 9, ucap dari orang tua itu yang sedikit kesal kepada Xiaoyan. Tadinya, dia mencoba untuk merendah di depan Xiaoyan. Xiaoyan malah merendahkannya. Xiaoyan pun lalu melangkah maju melihat 8 kubus energi di depannya. Xiaoyan lalu merasakan kekuatan di antara 8 kubus energi itu. Ini adalah semacam energi yang sangat misterius. "Pilih yang terkuat," ucap dari Zhan Lao. Lalu Xiaoyan pun memilih salah satu dari 8 kubus energi itu. "Kamu memang memiliki penglihatan yang baik. Di bawah telapak tanganmu adalah sumber nyala api dari generasi pertama," ucap dari orang tua itu. Namun Xiaoyan pun merasa ragu-ragu. Pada saat ini suara Zhan Lao pun terdengar lagi. "Hei bocah, kamu memiliki jari-jari Fargositosis. Dan kamu memiliki ginseng. Lalu apalagi yang kamu takutkan? Jika kamu menyerap sumber nyala api itu, kekuatanmu pasti meningkat dengan sangat pesat," ucap dari Zhan Lao. "Baiklah senior, aku akan memilih yang ini saja," jawab dari Xiaoyan. "Hei bocah, apakah kamu yakin? Sumber api dari generasi pertama terlalu kuat. Bahkan generasi sebelumnya saja tidak berani untuk menyentuhnya. Padahal kekuatannya pada saat itu sudah mencapai Fighting God. Bukannya aku meremehkanmu, aku hanya khawatir saja kepadamu," ucap dari lelaki tua itu. "Senior, percayalah kepadaku.
Aku yakin pada diriku sendiri pada saat ini, ucap dari Xiaoyan. Luar biasa, aku harap kamu bisa berpikir lebih jernih lagi terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan sesuatu. Meskipun kamu adalah penguasa Heart Flame, tetapi aku adalah seniormu. Dan menurutku lebih baik kamu mendengarkan saranku, ucap dari orang tua itu. Senior, aku sudah yakin dengan pilihanku. Bagaimana kalau kita bertaruh saja kali ini? Ucap dari Xiaoyan. Hah? Taruhannya? Baiklah kalau begitu, taruhan apa? Kamu masih muda, seharusnya kamu tidak terlalu terburu-buru, ucap dari orang tua itu lagi. Senior, bisakah Anda mempercayaiku? Ucap dari Xiaoyan. Seberapa yakin dirimu itu? Sebenarnya aku tidak tahu. Namun aku akan mencobanya terlebih dahulu. Apa? Tidak tahu? Ucap dari orang tua itu. Meskipun aku tidak tahu, setidaknya aku bisa menjamin bahwa aku tidak akan mati. Itu karena sumber nyala api ini. Memang apa yang membuatmu bisa menjamin itu? Ucap dari orang tua itu. Aku punya cara untuk menampung ribuan Lotus Flame. Bukankah Anda juga menanyakannya tadi dan menganggap bahwa itu adalah hal yang mustahil? Ucap dari Xiaoyan. Dua hal itu sangat berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Jika kamu benar-benar ingin membuat keputusan ini, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Tapi ya sudahlah, lupakan saja. Aku akan berjanji kepadamu. Jika kamu berhasil, kamu boleh mengambil 3 benda dari rumah hartaku ini, ucap dari orang tua itu. Terima kasih atas kemurahan hatimu, senior. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, karena kamu sudah menentukan ini, maka aku hanya bisa mendoakanmu saja. Generasi pertama mati karena sumber nyala api ini. Aku harap kamu bisa menciptakan keajaiban kali ini, ucap dari lelaki tua itu. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Orang tua itu segera memberinya isyarat. Xiaoyan pun lalu duduk. Xiaoyan lalu mematuhinya. Lalu dia mengeluarkan 3 ramuan obat. Mungkin dia akan membutuhkan ramuan ini saat menyerap sumber api itu. Ketika orang tua itu melambaikan tangannya, kubus energi itu lalu melayang ke atas hingga berada di atas kepala Xiaoyan. Lalu ada tetesan cairan emas dari kubus energi itu. Baiklah, apakah kamu sudah siap? Aku ingin membuka segelnya. Setelah dibuka, kamu akan mulai menyerapnya. Dan ini mungkin akan melahap tubuh dan jiwamu, ucap dari lelaki tua itu. Baiklah, aku sudah siap senior, jawab dari Xiaoyan. Aku harap kamu akan berhasil. Dia pun lalu mengangkat jarinya dan segel misterius pun terbentuk, lalu melesat ke depan hingga mengenai kubus energi itu. Kubus energi pun mulai bergetar. Kemudian lapisan energi segera menyebar. Pria tua itu dengan cepat membentuk perisai energi untuk menutupi Xiaoyan. Sumber nyala api pun lalu menetes dan jatuh ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dan matanya dengan cepat terisi oleh cahaya itu. Untuk sesaat, seluruh tubuh Xiaoyan seperti sedang terbakar. Orang tua itu lalu berkata, "Bocah, bahkan aku tidak bisa menahannya. Semoga kamu bisa bertahan kali ini," gumam dari pria tua itu. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan pun mulai terbakar. Hingga tulangnya pun terlihat. Dan Xiaoyan pun menjerit kesakitan. Aduh, bocah ini, jika dia mati, maka akulah yang merasa paling bersalah karena aku tidak menghentikannya ketika dia memilih kubus energi itu. Maafkan aku bocah, ucap dari orang tua itu. Ke orang tua itu, Xiaoyan mungkin akan mati dalam hitungan menit. Dia benar-benar tidak berdaya sekarang. Orang tua itu pun tiba-tiba tampak seperti seseorang yang telah patah semangat. Namun lelaki tua itu segera berdiri dan kekuatannya pun lalu melonjak. Mata lelaki tua itu pun berubah menjadi merah dan kemudian rambutnya yang berwarna kelabu pun berubah menjadi merah. Nah, aku telah menggunakan seluruh kekuatanku untukmu. Aku harus melakukan yang terbaik kali ini, ucap dari pria tua itu. Saat ini penampilannya benar-benar berubah total.
dia sekarang telah menjadi Bai Tianri yang legendaris itu. Dia lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang terbakar seperti api. Iblis Bai Tianri tetap harus mencoba menolong Xiaoyan kali ini. Kekuatan Bai Tianri yang sangat ganas dan tidak tertandingi pun melonjak dari tubuhnya. Dia lalu meletakkan tangannya di atas kepala Xiaoyan. "Nak, semoga saja ada keajaiban yang terjadi untukmu," ucap dari Bai Tianri. Jadi memang benar ya, orang tua itu adalah Bai Tianri. Tepat ketika Bai Tianri akan memulai usahanya, rahang Xiaoyan tiba-tiba bergerak sedikit. "Hah? Anak ini masih sadar?" Bai Tianri pun terkejut dan dia kembali menarik tangannya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan energi yang aneh. Energi ini membuat nyala api menjadi lebih redup dalam beberapa saat saja. Apakah ini benar-benar mukjizat? Mukjizat. Jidat. Jidat, udahlah. Ucap dari Bai Tianri. Lalu Xiaoyan pun menggertakkan giginya saat menanggung semua rasa sakit ini. Seperti yang disarankan oleh Zanlao, Xiaoyan sudah mengaktifkan kekuatan dari menara Jinzhen Suling. Jika tidak, Xiaoyan mungkin tidak akan bisa sadarkan diri sekarang. Kekuatan menara Jinzhen Suling mulai menggerakkan nyala api itu. Yang mengalir di menara Jinzhen Suling adalah energi yang sangat lembut. Namun energi ini sangatlah berefek besar bagi nyala api. Sedikit demi sedikit, Xiaoyan mulai memulihkan luka bakar di tubuhnya itu. Kekuatan Xiaoyan pun mulai naik dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Xiaoyan yang sudah mencapai puncak Daoxian bintang 6 tiba-tiba menyentuh awal dari Daoxian bintang 7. Setelah itu Xiaoyan pun berhasil menerobos ke Daoxian bintang 7 tahap menengah. Ledakan energi itu pun akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan bahwa menara Jinzhen Suling mulai menyerap nyala api di sekitarnya. Dan sepertinya menara Jinzhen Suling juga akan berevolusi. Anak ini benar-benar luar biasa. Ketika aku mencoba untuk menyerap nyala api itu, aku benar-benar kalah dengan telak. Untung saja saat itu senior generasi ke-7 membantuku untuk bertahan hidup. Terlebih lagi ada gelombang energi aneh yang berasal dari tubuhnya. Aku tidak menyangka anak ini memiliki banyak rahasia, ucap dari Bai Tianri. Dia masih memandang ke arah Xiaoyan yang duduk tanpa bergerak. Selain itu, setelah merasakan terobosan kekuatan Xiaoyan, Bai Tianri pun menghela napas panjang. Sekarang rambut dan mata merahnya pun telah berubah kembali menjadi penampilan orang tua seperti sebelumnya. Ketika Bai Tianri masih berpikir, kekuatan Xiaoyan menjadi sangatlah lemah secara instan. Seolah-olah Xiaoyan menjadi tubuh tanpa jiwa. "Hei guru, kenapa aku masih belum bisa untuk menggerakkan tubuhku?" tanya dari Xiaoyan. Dia berteriak seperti itu kepada Zanlao. "Bersiaplah, tahap ini akan sangat menentukan," ucap dari Zanlao yang mulai bermeditasi di dalam menara Jinzhen Suling. "Guru, lakukanlah sesuatu," ucap dari Xiaoyan. Zanlao juga tampaknya menyadari bahwa nyala api ini tidak lagi bisa bertahan lama. Jika ini tidak berhasil, Xiaoyan akan benar-benar kehilangan segalanya. Ketika Xiaoyan kebingungan, sebuah pola terbentuk dari api yang muncul di pikiran Xiaoyan. Pada saat ini, iblis Bai Tianri masih menatap Xiaoyan. Dan dia juga merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan semakin melemah. Dari luar, dia bisa melihat cahaya di tubuh Xiaoyan ini perlahan bergerak. Cahaya itu adalah api surgawi milik Xiaoyan. Ini semua adalah bentuk pengorbanan dari api surgawi. Meskipun api surgawi itu telah ada di dalam tubuh Xiaoyan selama ini, mereka semua telah memiliki kecerdasan mereka sendiri. Dan mereka memilih berkorban untuk kebaikan Xiaoyan. "Terima kasih sudah bersamaku selama ini," ucap dari Xiaoyan kepada api surgawi yang dia miliki. Xiaoyan tidak punya pilihan lain karena harus ada pengorbanan dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Xiaoyan pun lalu bergumam. Satu persatu ia mulai menyebutkan nama dari api surgawi miliknya.
sebelum api surgawi itu segera bergegas menuju sumber nyala api. Dan Xiaoyan pun terus harus ikhlas mengorbankan semua api surgawi yang ia miliki. Dan dia bisa mengendalikan sumber nyala api saat melakukan serangan terakhir ini. Kekuatan Xiaoyan pun kembali melonjak lagi. Namun dia harus kehilangan satu demi satu api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Bei Tianri pun mencoba untuk membantu dengan mengeluarkan ratusan juta Xian Xuan Qindan dan meletakkannya di depan Xiaoyan. Dengan adanya Xian Yuan Qindan yang telah diberikan oleh Bei Tianri, Xiaoyan pun mendapatkan tambahan energi lebih. Ini adalah hadiah sebagai seniormu, ucap dari Bei Tianri. Kekuatan Dou Xian bintang 7 Xiaoyan pun mulai meningkat lagi. Kecepatan peningkatannya juga sangatlah cepat. Kekuatan Xiaoyan pun telah mencapai Dou Xian bintang 8 pada saat ini. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai Dou Xian bintang 8 tahap menengah. Kecepatan peningkatan kekuatan ini benar-benar menakutkan. Tanpa disadari, saat ini Xiaoyan telah mencapai tingkat yang pernah dicapai oleh Mao Ning ataupun Genping sebelumnya. Dan jika Xiaoyan menghadapi Mao Ning saat ini, mungkin Xiaoyan tidak akan kesusahan untuk bertarung melawannya. Jika kamu bisa bertahan hidup pada gelombang terakhir ini, kamu akan benar-benar berhasil. Semua harapan para senior akan bertumpu padamu. Bocah generasi ke-9, ucap dari Bei Tianri sambil menunjukkan rasa hormat dan bangga kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun benar-benar di luar ekspektasinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, Xiaoyan benar-benar berhasil melakukannya. Xiaoyan benar-benar bisa menaklukkan apa yang dia pikir itu mustahil dilakukan. Sumber nyala api ini memiliki total 3 gelombang. Dan pada saat ini Xiaoyan telah selamat dari gelombang kedua. Namun gelombang berikutnya pasti akan menjadi gelombang yang sangat sulit. Sebentar lagi Xiaoyan dapat mencapai rekor baru dari kejuaraan alam dunia, yaitu peserta pertama yang bisa menjadi Dou Xian bintang 9. Pada saat itu seluruh Hongmen Star pasti akan terkejut. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan benar-benar berhasil dan menembus Dou Xian bintang 9? Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Kalaupun gue ada selip-selipin kekocak-kocakan gue gitu, itu karena emang abstrak dan menurut gue itu bisa menghibur agar tidak terlalu ngeheng gitu ya ke kepala kaliannya tuh berpikir kencang banget gitu ya. Dan ya semoga dengan cara gue itu gue bisa menghibur kalian. Semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.